Cerita novel romantis. Gadis simpanan sang tuan. Bab 17. Pujian buat kekasih. Di klub Ocean, Albert, Sam dan juga Satria memutuskan untuk bertemu. Karena tempat inilah, yang dari dulu menjadi favorit mereka. Dan tempat ini juga yang menjadi saksi bisu, terjadinya huru-hara antara Sam dan Mira, saat bertengkar hebat gara-gara salah paham. Ya memang cemburu adalah hal yang paling menyeramkan. Ketiganya melakukan tos dan menepuk bahu sebagai salam pertemuan. Lalu duduk di ruangan VVIP yang biasa mereka pesan. "Sob, kalian mau vodka?" tanya Satria lebih dulu menawarkan. "Terserah kau sajalah, aku sedang tidak ingin keluar uang," timpal Sam seraya menyenderkan kepalanya. Satria berdecak keras, sedangkan Albert hanya memperhatikan sahabatnya itu lalu terkekeh. Sepertinya ia senang sekali jika Satria tersiksa di sini. Akhirnya tanpa bertanya pada siapapun Satria memanggil pelayan, meminta untuk membawakan mereka beberapa camilan dan minuman. "Oh ya, lusa aku dan Mira akan merayakan 1 tahun pernikahan kami. Datanglah dengan pasangan kalian," ucap Sam memberitahu. "Kau meledekku, Sam." "Apa?" Satria hanya mengangkat sikut, lalu menggerakkan seperti ingin memukul. Lagi-lagi Albert terkekeh dengan tingkah kedua sahabatnya, akhirnya tanpa perdebatan lagi ketiganya mulai mencicipi minuman yang tersedia di gelas masing-masing. "Hei, dasar, sebenarnya apa yang ingin kau katakan?" tanya Sam seraya memandang ke arah Satria, lelaki yang tengah menyesap vodkanya. Mendengar itu, Satria langsung menghentikan aktivitasnya. Ia ingin menceritakan semua rencananya untuk mengejar wanita yang kini sukses mencuri hatinya. Lah baru saja menyadari perasaannya saat jarak memisahkan keduanya, ya di sana ia hanya merindukan gadis itu. Bahkan setiap hari, ia setia mengecek sosial media gadis yang ia cinta, demi melihat perkembangannya. Ternyata dugaannya benar, gadis itu tumbuh dengan sangat cantik sekarang. "Kau tahu Sam kalau Cila sudah memiliki kekasih?" Satria balik bertanya, dan pertanyaan itu sukses membuat Albert terbatuk karena tersedak ludahnya sendiri. "Ah, kalau Albert sudah mengetahuinya." Sam menggelengkan kepala, "Aku tidak tahu." Satria menjentikan jarinya, "Aku ingin merebut Cila dari kekasihnya." "Kau?" pekik Albert dengan suara lepas. "Benar, kau sungguh aneh, Sat. Kau belajar ke luar negeri hanya untuk jadi seorang pebinor." Timpal Sam tak habis pikir. "Hah, ayolah. Cila dan kekasihnya belum menikah, jadi mana mungkin aku disebut sebagai pebinor? Itu sama saja, kau merebutnya dari seseorang." Kali ini, Albert hanya diam memperhatikan dengan jantung yang bergemuruh, ternyata ketakutannya benar. Satria memang menyukai Cila sampai berani ingin merebutnya. "Haish, kalian tidak ingat dengan sebuah pepatah yang mengatakan, sebelum janur kuning melengkung, jomblo bebas menikung, dan aku akan menikungnya. Kau tidak takut dengan Om Pram?" Sam kembali mengingatkan, tidak sembarang orang bisa meluluhkan hati lelaki tua itu. "Sebagai calon suami yang baik, aku akan dekati calon mertuaku, menyatakan kesungguhanku untuk menikahi putrinya. Aku yakin Om Pram akan menerimaku, bahkan jika Cila ingin mengejar cita-citanya lebih dulu, aku akan mengizinkannya, dan setelah itu kita akan menikah," jawab Satria panjang lebar. Semuanya telah ia siapkan, rencana demi rencana sudah ia susun untuk mendekatkan diri pada Cila dan keluarganya. Mendengar bahwa Albert telah mengizinkan gadis itu berpacaran, membuat tekadnya semakin kuat untuk menyatakan perasaannya. Terlebih kini Albert sudah memiliki tunangan, itu berarti dia sudah merubah keposesifannya terhadap Cila. Lah tidak tahu saja, kalau ternyata lelaki yang duduk di sebelahnya, sudah menahan kekesalannya dengan tangan terkepal di bawah sana.
Bagaimana menurutmu Ai? Aku cocokkan dengan Cila. Satria kembali buka suara meminta pendapat Albert dengan senyum mengembang di kedua sudut bibirnya. Namun, sesaat Albert bergeming, lalu tiba-tiba dirinya bangkit. Entah kenapa, perasaan aneh itu kembali muncul dalam hatinya, saat tahu ada lelaki lain yang menyukai gadisnya. Ia tak suka, ia tidak terima. Aku lupa kalau aku ada urusan, aku pergi dulu, pamit Albert tanpa menjawab pertanyaan Satria, lalu melangkah dengan kaki lebar meninggalkan dua sahabatnya. Menyisakan tanda tanya. Dia kenapa? Tanya Satria dengan raut wajah kebingungan. Sam hanya menggedikan bahu, tak tahu. Lusa telah datang, itu artinya hari anniversary antara Sam dan juga Mira tiba. Semua orang mempersiapkan diri, tak terkecuali juga Monica. Wanita itu kembali membuat penampilannya terlihat memukau, ingin semua orang menatap kagum pada dirinya, terlebih ia adalah calon istri penerus Antarakna. Mama Monik bilang, Albert akan menjemputnya. Dengan senyum yang terus mengembang ia mematut diri di depan cermin, cukup tahu kini, bahwa sang tunangan hanya tunduk pada ibunya, maka dari itu ia akan menggunakan Mama Monik untuk menguasai Albert. Ponsel milik Monica berbunyi, saat ia membaca siapa si penghubung ternyata orang yang sama yang ada dalam pikirannya, Albert. Halo sayang. Sapa Mama Monik dengan suara selembut mungkin. Cepat turun, singkat Albert, dan langsung memutus panggilan. Padahal Monica sudah mangap-mangap ingin bicara. Dengan sedikit mendesah kesal, Monica segera bersiap, dan turun ke bawah. Di mana mobil sang tunangan berada. Begitu sampai, ia tersenyum sumringah ke arah Albert, tetapi saat ia masuk ke dalam mobil, Albert justru keluar dan duduk di samping kursi kemudi. Sedangkan dirinya duduk sendiri di kursi penumpang. Sayang kenapa begini? Protes Monica tak terima, ia berharap bisa bermanja-manja dengan Albert saat di perjalanan, malah seperti ini yang ia dapat. Kalau kau tidak suka, kau bisa turun, balas Albert tanpa melirik sedikit pun, ke arah wanita yang telah menjadi tunangannya. Akhirnya Monica hanya bisa berdecak, dan memberengutkan wajahnya. Juna langsung menginjak pedal gas, lalu memutar arah menuju kediaman Sam dan Mira, karena acaranya memang diadakan di halaman rumah. Sebagian tamu undangan telah datang dan itu semua adalah sahabat, rekan kerja, dan beberapa kolega Samuel dan juga Mira. Wanita yang tengah hamil muda itu terus tersenyum di acara peringatan 1 tahun pernikahannya dengan sang suami, lelaki yang sangat ia cintai. Monica, Albert dan Juna tampak menghampiri si empunya acara, memberikan selamat dan beberapa doa. Aku doakan kalian cepat menyusul, ucap Mira tulus. Dan diaminkan oleh Monica, sedangkan Albert hanya bergeming. Tak peduli sama sekali. Saat Albert berbalik, tiba-tiba di ujung sana, seorang gadis manis tengah berjalan ke arahnya, bagai bintang. Ia terus bersinar di kegelapan malam. Namun, ketika sudut bibirnya ingin mengukir senyum, ada sosok yang tiba-tiba saja datang dan mengapit lengan gadisnya, ya dialah sahabatnya, Satria. Kamu cantik sekali Cila, puji Satria, tangan kirinya sukses menggenggam tangan Cila untuk mengajak bersalaman dengan Sam dan juga Mira. Mendengar pujian itu, Cila tersenyum tipis dengan pipi sedikit merona. Membuat mata yang tengah menatap ke arahnya semakin memerah. Albert membuang wajahnya. Dengan melangkah bersama, Satria dan juga Cila ikut bergabung. Saat sampai di hadapan semuanya, Albert memperhatikan Cila. Tahu kalau Albert melihat dengan sorot mata tak ramah, Cila buru-buru melepaskan pegangan tangan Satria. Hingga lelaki itu menatap ke arahnya. Ada apa? Tanya Satria. Cila kan mau kasih selamat sama Kak Sam dan juga Kak Mira. Kilah Cila,
lalu segera menghambur ke dekapan wanita yang telah ia anggap sebagai kakaknya. Dengan wajah tak kalah riang, Mira menyambut Cila. Setidaknya dengan begini, Albert masih bisa menahan letupan-letupan amarah di dadanya. Di puncak acara, Sam dan juga Mira mengadakan pesta dansa, alunan musik mulai mendayu, dan semua yang memiliki pasangan turun untuk memeriahkan. Tak terkecuali Albert, sedari tadi Monica terus memaksanya untuk ikut dalam kerumunan massa yang tengah asyik berdansa. Mau tidak mau, akhirnya Albert bergerak seirama dengan Monica, tetapi entahlah matanya justru terus melihat ke arah gadisnya, ia ingin tahu bagaimana reaksi Cila. Dan ternyata di sana, Satria kembali memanfaatkan kesempatan. Ia mendekat ke arah Cila yang tengah duduk sendirian di kursi dekat kolam renang. Mau berdansa? Tanya Satria seraya mengulurkan tangannya. Cila sedikit terkejut melihat Satria sudah ada di depannya, tetapi bukannya cepat-cepat menyambut uluran tangan itu, Cila justru melirik ke arah Albert yang tengah menatap ke arahnya dengan tatapan yang entahlah, ia tidak bisa mengartikannya. Melihat Albert yang tengah berdansa dengan Monica, akhirnya Cila pun memutuskan untuk menerima uluran tangan Satria, ia harap keputusannya tidak akan menimbulkan masalah. Dan ternyata pemikirannya itu salah. Dari arah sana seorang lelaki berjalan dengan langkah marah. Merampas tangan mungil yang baru saja bersentuhan dengan telapak tangan Satria. Dia akan berdansa denganku, ucap Albert dengan datar. Cila langsung melongo, tak percaya jika Albert berani bersikap seperti ini. Sedangkan Monica kembali berdecak kesal, karena Albert tiba-tiba meninggalkannya begitu saja, demi gadis bernama Cila. Kau ini apa-apaan sih Al? Sungut Satria tak terima. Ini adalah bagian dari pendekatannya, tetapi Albert justru menghalanginya. Aku bilang, dia berdansa denganku, ucap Albert tegas. Kau kan sedang berdansa dengan Monica, kenapa mesti mengajak Cila juga? Itu urusanku. Kalau kau tidak terima, aku akan mengajaknya pulang. Satria mendengus kesal, lalu menatap Cila yang tengah menunduk takut. Dengan cepat Satria meraih lengan gadis itu, tetapi Albert tak diam begitu saja. Dengan cukup kuat ia memukul mundur. Lalu meraih kerah baju Satria dan menatap lelaki itu dengan tajam. Sehingga membuat perhatian semua orang teralihkan. Ai, berhentilah bersikap seperti ini, Cila sudah besar dan kau pun sudah memiliki tunangan, pekik Satria membalas tatapan Albert tak kalah tajamnya. Kali ini ia tak ingin mengalah, sudah cukup Albert telah menguasai Cila selama ini, gadis itu harus terbebas, dan dia yang akan membebaskannya. Lalu apa masalahnya denganmu? Tanya Albert dengan rahang yang mengeras. Ai, pekik Satria. Cukup. Kini Sam menengahi keduanya, ia menepis tangan Albert yang sedari tadi menarik kerah ke meja Satria. Kau harusnya sadar Al, kita ini bukan anak-anak lagi, kali ini aku tidak akan kalah darimu. Dan ucapan itu sukses membuat Albert kembali melangkah ke arah Satria, tangannya mengepal kuat. Siap untuk memberikan pukulan. Dan hap. Jangan. Cila menahan, ia memeluk erat lengan Albert. Ia yakin, ini adalah salahnya, Albert seperti ini pasti karena melihat Satria menyentuhnya. Albert langsung mematung. Lalu menatap ke arah Satria yang memandangnya dengan tatapan tak habis pikir. Kalau saja Cila tidak menahannya, pukulan itu pasti sudah melandas di wajah Satria. Kita pulang. Pungkas Albert pada gadis kecilnya. Tidak, Satria menolak. Membuat kedua orang yang ingin melangkah itu mendadak berhenti. Cila akan bersama kami. Kalau kau ingin pergi, pergilah. Sambungnya. Albert tersenyum remeh. Kau tanyakan saja, dia mau ikut denganku, atau denganmu. Mendengar itu, Satria memandang ke arah Cila.
Gadis yang masih setia menunduk dan memeluk erat lengan Albert. Sedangkan semua orang hanya menonton, seolah tahu dalam pertarungan ini siapa yang akan menjadi pemenangnya. Cila, kemarilah, karena kamu tidak bisa terus dikekang olehnya, ucap Satri dengan lembut. Ia mengulurkan tangannya kembali, berharap gadis itu menggapainya. Karena ia beranggapan bahwa sebenarnya Cila juga tak suka, semuanya serba diatur oleh Albert. Cila bergeming, bibirnya seolah keluh, ia tidak bisa berkata apapun saat ini. Ia membatu di tempatnya. Hingga akhirnya Albert menyentak lengannya dan dekapan erat gadis itu terlepas. Menyadari itu Cila kembali melingkarkan tangannya di lengan Albert. Kita pulang, ucapnya yakin. Albert langsung menatap ke arah Satria dengan tatapan remeh, seakan menunjukkan pada lelaki itu sebuah kenyataan. Dengan cepat Albert menggenggam tangan Cila, membawa gadisnya untuk lanjut ke bab 18.